Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah di hari Jumat pertama bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal
1446 Hijriah ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur karena kita masih hidup. Sebagian kita tadi pagi ada yang dikubur, kemarin bahkan bertahun-tahun sudah ada di alam barzakh. Mereka yang ada di alam barzakh tidak sedang meminta surga kepada Allah. Mereka sedang meminta dikembalikan lagi, berkumpul bersama kita, sholat 2 rakaat atau infak 10 sampai 100 ribu. Karena apa? Mereka orang-orang yang tahu balasan amal, sedang mereka tidak bisa beramal. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ar-Ruh menerangkan, sejatinya kalau ada kuburan di dekat rumah tinggal, apalagi di dekat musola, maka orang-orang yang ada di barzakh itu senantiasa mengatakan, hanya saja orang-orang yang masih hidup tidak mendengar. Wahai penduduk bumi, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bisa beramal, namun tidak tahu balasan amal. Sedangkan kami orang-orang yang tahu persis balasan amal, tapi kami sudah tidak bisa beramal. Mari syukuri hadirnya kita di majelis ini dengan benar-benar hadir hati, sungguh-sungguh. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menerangkan, hari Jumat adalah hari raya kaum muslimin di atas hari raya apapun. Idul Fitri yang membutuhkan cuti bersama, yang membutuhkan tiket untuk pulang kampung, di bawah keutamanya dibanding dengan hari Jumat. Idul Adha demikian. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, siapa di hari Jumat khususnya berwudu, kemudian bersuci, menuju masjid, datang proporsional, awal di depan, ya, lebih belakang di belakang, tanpa melangkahi pundak-pundak saudaranya yang telah datang lebih dulu. Dia sholat 2 rakaat didahului dengan mendengarkan khutbah dengan seksama, maka akan diampuni dosanya oleh Allah 7 dan 3 hari. Jadi kita hadir ke sholat Jumat ini menghapuskan dosa bukan hanya 7 hari umur kita, tetapi ditambah 3 hari. Tetapi ingat, mari kita sukseskan Jumat ini. Jumatan ini menjadi sia-sia kalau kita hadir di majelis ini melakukan perbuatan lagu. Kalau di kampung-kampung ada Bilal atau muadzin yang sebelum khatib naik ke atas mimbar, maka akan membacakan sebuah hadis. Idza qulta li sahibika yaumal jum'atil ansit wal imamu yahtub faqad lakum. Jadi kita sudah duduk begini, imam sudah membaca alhamdulillah, sholawat Nabi, baca Quran, wasiat taqwa. Jadi aslinya yang namanya khutbah Jumat itu bahasa Arab. Cukup membaca alhamdulillah, sholawat Nabi, wasiat taqwa, baca Al-Quran, ya. Kemudian di salah satunya dia mendoakan kaum mukminin. Di sebagian masjid masih seperti itu. Kalau di Jakarta ada di masjid di Pesanggerahan dekat Srengseng itu, maka khutbahnya demikian. Di Lombok, di Puncak juga seperti itu. Imam sudah berkhutbah, di sebelahnya ngobrol. Dia maksudnya baik ngomong, hus diam. Bahasa Arabnya angsit, faqad lahu. Orang yang negur ini telah melakukan perbuatan lagu, fala jum'adalah, tidak dapat pahala Jumat, artinya tidak diberi pengampunan oleh Allah 10 hari. Jumatnya sah, tetapi tidak mendapatkan pahala. Yang kedua, kalau mendengarkan khutbah Jumat, Rasulullah melarang kita melakukan permainan. Hadisnya mengatakan Rasulullah melarang mendengarkan khutbah dengan bermain kerikil. Karena zaman Nabi sholat di Masjid Nabawi, depannya itu adalah pasir sehingga tangannya mungkin bermain-main kerikil. Hari ini yang punya akik mungkin gosok akik, yang punya pulpennya dimainin, atau yang punya handphone kemudian dia scrolling atau melihat apapun bentuk permainan waktu mendengarkan khutbah, itu perbuatan lagu, fala Jum'atan, menggugurkan fadilah sholat Jumat. Yang ketiga, bagi yang belum pernah mendengar hadis ini, kami sampaikan Rasulullah tidak suka, dalam kurung melarang,
mendengarkan khutbah dengan kaki tegak kemudian dipeluk. Maka kalau mendengarkan khutbah sila, kalau nggak sila duduk tawaruk atau iftiros, kalau nggak kuat kakinya sakit selonjor ke depan. Tapi jangan dipeluk karena ini membahayakan wudhu kita. Yang keempat tadi sudah diingatkan oleh pembawa acara, Rasulullah memerintahkan siapapun yang tidur atau ngantuk waktu mendengarkan khutbah pindah dari satu ke tempat satu ke tempat yang lain. Ini salah satunya yang menjadi PR para perangkat Jumat, mulai dari khotibnya dan seterusnya. Bagaimana waktu 10-20 menit ini tidak membuat kita semua ngantuk. Sekali lagi kita sedang berada di zona hari raya. Kalau Idul Fitri untuk diampuni segala kesalahannya puasa dulu 30 hari. Kalau Idul Adha minimal puasa 1 hari sebelumnya, namanya hari Arafah. Tetapi kalau hari Jumat puasa tidak puasa, semua diampuni oleh Allah Ta'ala dengan syarat sungguh-sungguh hadir ke dalam sholat Jumat. Hadirin rahimakumullah, satu kata, beda S dan beda T, setiap hari kita kejar. Satu namanya kesenangan, dua namanya ketenangan. Kita kadang kebolak-balik sedang mencari apa. Ada orang yang pergi pagi pulang malam, ada orang yang nabung dan seterusnya. Sejatinya apa yang sedang kita cari? Ingat, jangan sampai kita fokus hanya mencari kesenangan. Karena dalam Al-Quran seluruh kesenangan disifati dengan menipu. Hampir semua ayat di dalam Al-Quran mengatakan innamal hayatad dunya mata'ul ghurur. Sesungguhnya semua kesenangan dunia itu menipu. Yang paling gampang bagi orang Indonesia yang umroh 9 hari atau 12 hari di Arab Saudi, maka dia akan membayangkan masakan Indonesia. Paling gampang bakso. Sudah 9 hari ketemu makanan gak jelas, katanya makanan Indonesia tapi yang masak orang India, sayur asemnya osek dan seterusnya. Maka di hari terakhir di Mekah dia mengatakan, nanti sampai rumah saya akan makan bakso 3 mangkok, karena sudah 9 hari tidak makan. Maka benar dia pesen atau langsung mampir ke warung bakso. Mangkok pertama enak luar biasa, mangkok kedua sudah berkurang, mangkok ketiga sudah tidak muat lagi. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengejar kesenangan, pasti ketipu. Dan Allah mensifati seluruh dunia ini, mulai dari bumi, tanaman, tumbuh-tumbuhan, mata alam walian amiku, sebagai kesenangan dan kenikmatan untuk kita. Al-Imam Ghazali menuliskan sedikitnya ada 4 sumber ketenangan. Yang pertama kesenangan, yang pertama ilmu. Orang kalau punya ilmu mudah mendapatkan pekerjaan, ya mudah menjadi konsultan, mudah menjadi orang yang pintar, itu pasti senang. Tapi apakah semua orang pintar itu tenang? Tidak. Yang kedua biasanya sehat. Orang yang sehat pasti lebih senang dibanding orang-orang yang sakit. Tapi banyak orang yang sakit mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding orang yang sehat. Yang ketiga kata Imam Ghazali, pasti kekayaan. Orang yang punya harta lebih banyak lebih senang daripada orang-orang yang tidak punya harta atau miskin. Tetapi tidak selamanya orang yang punya harta itu tenang. Dan yang nomor 4, biasanya kesenangan itu bersumber dari kedudukan atau jabatan. Orang-orang yang punya jabatan lebih senang karena mengakses fasilitas sangat mudah. Tetapi ingat, kembali kepada rumus tadi, innamal hayatad dunya mata'ul ghurur. Orang sehat lama-kelamaan bisa jadi kalau tidak punya iman, sehatnya akan membuat dia lupa diri, sehingga seolah-olah sehatnya itu usahanya karena dia olahraga, karena dia makan dengan baik dan seterusnya, dan yang lain-lainnya. Maka siapapun tidak bisa mendapatkan ketenangan hanya mengandalkan 4 hal itu: ilmunya, kesehatannya, kekayaannya, atau kedudukannya. Satu-satunya jalan agar kita bisa tenang, dalam surat Al-Fat yang saya sebutkan tadi ayat 4, Allah berfirman, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim.
Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hatinya orang yang beriman, dengan ditambahkan iman yang sudah ada semakin tebal, semakin tebal. Rukun iman mengajarkan sesuatu yang simpel tapi fundament. Kalau kita memahami, meyakini rukun iman, kita tidak pernah sedih menghadapi hari ini, tidak akan pernah takut menghadapi hari esok. Kita yakin ada Allah. Allah punya malaikat-malaikat yang mengatur seluruh alam dunia ini, termasuk mengantarkan rizki kepada kita, nanti akan mencabut nyawa kita. Allah tidak membiarkan kita bingung, maka Allah menurunkan kitab-kitabnya. Untuk mengamalkan kitab-kitabnya, Allah mengutus para rasul yang menjadi suri toladan, yang mengajarkan bagaimana mengamalkan kitab. Dan di dalam kitab ajaran utamanya cuma 2. Apa yang kita lakukan hari ini nanti akan dimintain pertanggungjawabannya di hari kiamat. Dan yang terakhir, kita akan pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Orang kalau memiliki keyakinan iman ini tidak akan pernah kecewa, hatinya selalu tenang. Karena apa? Apa yang terjadi tidak akan luput dari rencana dan apapun yang digariskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Sehingga kalau hari ini cocok dengan keinginan kita, kita bersyukur. Kalau hari ini tidak cocok dengan keinginan kita, kita bersabar. Besok belum tentu, maka kita mengambil sebab terbaik. Sebagaimana orang yang mau naik motor, maka dia pakai sepatu, pakai jaket, pakai helm, apapun yang membuat dia nanti kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan selamat. Itu amal soleh. Sudah pakai helm, sudah pakai sepatu, kecelakaan kemudian tetap jatuh, minimal usaha kita itu sudah amal soleh. Dan kalau pakai helm lebih bagus, dengan helm biasa-biasa saja, tentu Allah menakdirkannya berbeda. Maka mudah-mudahan di zaman akhir ini yang sudah semakin tidak jelas, kebenaran tumpang tindih dengan keburukan, keburukan yang diorganisir seolah-olah menjadi kebenaran, kebenaran terasing, maka kita tidak ada jalan lain untuk mendapatkan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka kita menjadi tenang. Maka pertanyaan kita, selama kita bangun tidur sampai tidur lagi, berapa lama kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah SAW bersabda, perbandingan antara orang yang ingat kepada Allah dan orang yang tidak ingat kepada Allah, bandingannya seperti orang yang sudah mati jadi bangkai atau mayat dengan orang yang masih hidup. Seandainya nafas kita masih ada, kita masih mau makan, kita masih butuh minum, kita masih bisa bergerak, tetapi hati dan pikiran kita tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikatnya kita telah mati. Maka kehidupan kita sejati adalah ada pada zikir kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala baik sekali kepada kita. Tidak mungkin kita manusia biasa itu bisa setiap saat ingat Allah Ta'ala. Maka semuanya dirapel. Kapan? Waktu sholat. As-sholatu lidzikri. Sholatlah untuk mengingatku. Pertanyaan kita lagi sekarang, kalau sholat zuhur bukan sholat Jumat ini, 4 rakaat kita sholat, berapa lama kita ingat kepada Allah? Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang perhatian. Kekayaan kita, jabatan kita, kesehatan kita, ilmu kita tidak akan membuat kita menjadi tenang. Satu-satunya jalan ketenangan kita adalah iman. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hatinya yang orang yang beriman. Wadahnya ketenangan itu iman. Rukun iman yang 6 itu. Nanti kalau rukun iman ini kuat, kita ingat kepada Allah, maka seperti pangkat. Semakin iman kita kuat, zikir kita kuat, maka Allah menyebabkan ketenangan, 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 ketenangan. Bisa jadi duitnya sedikit, sakit mulu, atau tidak punya rumah, rumahnya kontrakan, sering ditagih-tagih sama yang punya kontrakan, tapi dia sama sekali tidak khawatir. Karena apa? Apa yang membuat dia tidak punya uang itu bukan kemauan dirinya sendiri, tapi itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ada orang yang asetnya banyak, duitnya banyak, dia tidak yakin bahwa rezeki itu di tangan Allah. Dia memikirkan bagaimana berinvestasi, menjaga uangnya, asetnya itu tetap ada. Padahal ar-rizqu biyadillahi wahdah. Mudah-mudahan
kita menjadi orang-orang yang senantiasa berzikir, minimal sebelum melakukan sesuatu membaca bismillah, setelah melakukan sesuatu mengucapkan alhamdulillah. Sepanjang sholat, mulai dari takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca suratul fatihah, membaca surat pendek, waktu rukuk, waktu i'tidal, waktu sujud, kita berjuang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah letak ketenangan yang hakiki. Sehingga apa cirinya kita menjadi orang tenang? Tidak sedih menghadapi hari ini, tidak takut menghadapi hari esok. Ala tahafu wa la tahzanu. Aqulu qawli hadza li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, sebelum berdoa saya mengingatkan, jangan tinggalkan doa selesai adzan. Rasulullah bersabda, siapa mendengar adzan kemudian menirukan apa yang dibaca oleh muadzin, selesai adzan dia berdoa. Di dalam doa adzan ada kalimat Allahumma atihi al-wasilah. Ya Allah, berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Maka Nabi berjanji, halal lahu syafa'ah. Orang itu wajib mendapatkan syafaatku. Siapa ingin ditolong oleh Nabi Muhammad, wasilahnya, kalau asuransi polisnya, bacalah doa selesai adzan. Imam Suyuti mengatakan, saya khawatir kalau ada orang-orang yang nyuekin adzan, tidak pernah jawab adzan, tidak mau membaca doa selesai adzan, dia wafatnya su'ul khotimah. Ini perkataan ulama, bukan perkataan Nabi. Yang kedua, jangan tinggalkan doa selesai wudu. Selesai wudu menghadap kiblat. Rasulullah bersabda, siapa berwudu dengan sempurna selesai wudu minimal dia membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ditambah Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang paling sempurna disambung dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka Allah Ta'ala membukakan untuk orang ini yang wudu sempurna kemudian berdoa, pintu surga 8, silakan mau masuk dari pintu yang mana. Dan yang terakhir, sesibuk apapun selesai sholat, minimal istighfar 3 kali. Jangan tinggalkan membaca ayat kursi. Rasulullah bersabda, siapa senantiasa membaca ayat kursi selesai sholat, maka jarak orang ini dengan surga hanya terbatas dia belum mati. Mati langsung ditunggu dengan surganya Allah Ta'ala, pintunya membaca ayat kursi selesai sholat. Nanti ada alam barzah bagi penghuni surga, maka alam barzah atau kuburnya sudah menjadi taman dari taman-taman surga. Mudah-mudahan kita jaga doa selesai adzan, doa selesai wudu, dan ayat kursi selesai sholat atau dzikir ba'da sholat ini mengantarkan kita menjadi wafat dalam keadaan husnul khotimah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sadatina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa radhiyallahu anhum ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanina fi Gaza, ya qawiyyu ya matin ikfis sarat zalimin.
Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan mudah berzikir menyebut namamu, bersyukur atas segala nikmatmu, ibadah kami semakin hari semakin baik. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berwudu dengan sempurna sehingga wudu kami menggugurkan segala kesalahan dan dosa kami. Jadikanlah kami orang-orang yang khusyuk sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat iman, layak Engkau beri anugerah, kami tidak takut, tidak sedih menghadapi keadaan apapun. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, kuatkanlah mereka, berilah pertolongan dari sisimu sehingga bisa mengalahkan orang-orang yang menindas mereka. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang peduli kepada mereka sehingga kami tidak membeli dan memakan apapun yang menyengsarakan mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolonglah kami sebagaimana Engkau menolong orang-orang yang soleh sehingga kami bisa istiqomah hingga kami wafat mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Ya Allah, tolonglah kami untuk bisa berziarah ke kota Mekah dan Madinah. Limpahkanlah kami rizki dan keselamatan sehingga sebelum kami wafat kami telah menunaikan ibadah haji dan umrah yang mabrur sehingga wafat kami tidak ada balasan di sisimu kecuali surgamu. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Silahkan maju, pastikan sop depannya lurus rapat, tidak ada sop yang terputus. Alat komunikasi diperiksa kembali untuk pelaksanaan sholat kita. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu husa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ نَفَعَتِ الذِّكْرَ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. الذي لا إله إلا هو اللهم السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأدنا الجنة دار السلام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما يلج من خلقه ولا يحيط من شيء إلا بما يشاء وسع كل السماوات والأرض ولا يعوض حفظهما وهو العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. واعف عنا يا كريم اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة من دار الدنيا إلى دار الآخرة. اللهم فيها سبحانك وتحياتهم فيها سلام ولدعوانا الحمد لله رب العالمين.
Ini kan saya lupa, selesai.